10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk melanjutkan proses kuliah kita terkait mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Topik pembahasan kita yaitu lanjutan daripada fungsi manajemen, di mana video sebelum ini kita sudah mengkaji terkait dengan planning atau perencanaan di dalam manajemen organisasi, manajemen koperasi. Mohon maaf. Kemudian kita lanjutkan pembahasan untuk video kita kali ini yaitu fungsi organizing sebagai salah satu fungsi daripada manajemen, yakni pengorganisasian. Nah, coba kita melihat dulu pengertian secara umum, setelah itu kita melihat penerapannya di dalam aktivitas keorganisasian koperasi. Oke, tapi sebelumnya saya memberitahu bahwa proses kuliah kali ini barangkali kita lebih tekstual saja, banyak kita membaca apa yang sudah ada, penjelasannya kurang, karena ada 8 slide yang harus kita tuntaskan, dan ini sekaligus sebagai penutup daripada perkuliahan di bagian mid kuliah pertama ini, atau bagian mid. Oke. Perancangan dan pemeliharaan sistem peran. Nah, yang perlu dilakukan di dalam aktivitas pengorganisasian itu adalah yang pertama merancang dan memelihara daripada sistem-sistem peran setiap orang yang tergabung di dalam sebuah entitas organisasi. Yaitu semua organisasi itu adalah berkumpul orang-orang. Kemudian orang-orang itu tentunya harus mendapatkan peran masing-masing. Bagaimana mendapatkan peran itu? Ya, para pengelola organisasi itu, para eksekutifnya itu harus mendesain atau merancang sedemikian rupa orang-orang itu, mulai daripada melatihnya, kemudian membinanya, kemudian menempatkan orang-orang itu kepada tempat-tempat yang tersedia sesuai dengan struktur organisasi itu. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan mereka itu harus ada upaya pemeliharaan, atau pemeliharaan katakanlah perawatan yang dirawat dalam hal ini adalah manusianya itu, merawat berbagai macam unsur kemanusiaannya itu, kebutuhannya, kemudian keterampilannya, kemudian hak-haknya dan seterusnya. Semuanya itu dipandang sebagai bagian daripada pengorganisasian, atau bagian daripada aktivitas pengorganisasian atau organizing. Oke. Ini kata sistem peran, artinya semua itu peran-peran yang tergabung itu adalah satu kesatuan yang harus diberdayakan secara bersama-sama, tidak boleh salah satunya ketinggalan, karena ini adalah sistem. Satu ganggu, maka yang lain ikut terganggu daripada tiap orang-orang yang ada dalam struktur organisasi itu. Ini titik 2 di bawah ini barangkali penjelasannya ini. Proses pengaturan dan pengelolaan kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah itu. Jadi kalimat yang di atas dijelaskan oleh kalimat di bawah, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan dan pemeliharaan sistem peran di atas adalah proses mengatur, mengalokasikan kerja, mengalokasikan kewenangan, sumber daya di kalangan anggota organisasi. Ya, itu jadi orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasi itu. Keseluruhan itu dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara hemat biaya dan hemat waktu, atau efektivitas dan efisiensi. Oke, itu pengertian secara umum. Sekarang kita kembali melihat pengorganisasian organisasi di dalam koperasi. Judul
faktor penting dalam proses pengorganisasian di dalam koperasi. Nah, ini berangkat dari pemahaman kita di atas, maka di dalam koperasi itu ada beberapa hal penting. Di sini disebut sebagai faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka pengorganisasian atau dalam rangka merancang dan memelihara sistem peran tiap-tiap orang itu, tiap-tiap anggota organisasi. Faktor pertama adalah pembagian tugas atau division of work. Ya, bagaimana membagi tugas kepada tiap orang. Yang pertama diperhatikan adalah apakah orang itu dalam struktur organisasi atau tidak, struktur organisasinya sudah memadai atau belum, kemudian orang-orangnya sudah tepat atau belum, siap untuk melakukan pekerjaan, membuat divisi pekerjaan itu sudah harus memang terstruktur dalam struktur organisasi itu, sehingga ini yang disebut dengan pembagian tugas, atau siapa melakukan apa dengan segala macam kewenangan dan fungsinya. Kemudian yang penting juga adalah departementasi. Sebenarnya departementasi ini ada posisi pertama. Departementasi adalah membuat organisasi itu, misalnya koperasi, terdiri daripada bagian-bagian yang memang dibutuhkan. Yaitu misalnya bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM, bagian HRD, dan seterusnya. Tiap-tiap bagian itu memang betul-betul dibutuhkan dalam koperasi itu. Jangan sampai bagian dibuat atau departemen dibuat tetapi tidak dibutuhkan. Itu juga harus diperhatikan dalam konteks pengorganisasian organisasi. Pengorganisasian, departementasi. Kemudian yang berikut yang perlu harus diperhatikan juga adalah faktor rentang manajemen atau kendali, span of control. Ya, dalam pengorganisasian suatu organisasi, dalam hal ini koperasi, itu manajemen, dalam hal ini pengelola atau pengurus koperasi ditambah dengan manajer itu harus benar-benar memperhatikan faktor span control. Bagaimana prosedur kontrolnya itu. Nah, yang perlu harus diperhatikan terkait dengan span control adalah kompetensi dari pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah, kemampuan daripada manajemen level atas, pengurus dan pengawas, kemudian manajer umum misalnya, itu punya kemampuan kompetensi itu bagaimana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh bagian-bagian dalam organisasi itu dengan baik. Itu diperhatikan juga. Jadi tidak sembarangan bicara tentang span control, melakukan pengendalian terhadap organisasi itu. Yang melakukan pengendalian itu harus memiliki skill, memiliki keahlian di bidang pengawasan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kemudian adalah kompetensi dari bawahan, staff. Nah, itu jadi bawahan-bawahan langsung ataupun tidak langsung dalam tiap-tiap bagian itu dipersiapkan juga dengan baik-baik supaya mendukung proses pengontrolan itu. Jangan sampai penempatan orang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya akan mengganggu jalannya kendali sebuah organisasi yang dilakukan oleh top manajemen dari atas, atau span controlnya bisa ada hambatan karena faktor manusia yang dianggap sebagai misalnya bagian daripada organisasi itu yang menempati misalnya level-level bawah, kalau tidak bagus dari sisi kemanusiaannya, tidak disiplin, tidak skill, tidak taat, dan seterusnya, itu akan juga mengganggu. Dengan demikian maka diharapkan adalah orang-orang yang sesuai dengan diharapkan dalam organisasi koperasi itu, untuk selanjutnya ketika terjadi kontrol itu ada feedback yang bagus. Kemudian derajat variasi pekerjaan. Nah, yang diperhatikan juga adalah tingkat kerumitan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tiap hari untuk dikontrol oleh para manajer sebagai bagian daripada pengorganisasian ini harus diperhatikan juga, yaitu pekerjaan tertentu apakah dilaksanakan oleh banyak orang atau segelintir orang atau satu orang dengan biaya tertentu, diselesaikan dalam berapa lama dengan menggunakan fasilitas dan seterusnya. Itu harus diperhatikan juga supaya mendukung proses pengendalian itu. Kemudian faktor lain juga adalah faktor tambahan yang sangat penting adalah teknologi yang digunakan dalam organisasi. Itu. Jadi
faktor-faktor penting dalam proses pengusahaan koperasi itu salah satunya adalah rentang kendali yang di dalam proses manajemen itu. Maka yang perlu harus diperhatikan adalah, katakanlah di sini adalah subjek-subjeknya, subjek dan objeknya dalam pelaksanaan rentang kendali itu. Yang pertama adalah pengurus itu sendiri, harus diperhatikan kompetensinya yang melakukan proses pengendalian. Kemudian bawahan juga yang dikendalikan itu diperhatikan juga kompetensinya. Lalu terkait dengan apa yang menjadi objek pekerjaan mereka, itu dilihat. Di sini ada kata derajat, variasi, dan pekerjaannya. Kemudian seluruhnya itu harus ditunjang dengan teknologi yang digunakan dalam organisasi, yaitu baik di pabrik, komputer, kemudian seterusnya, semua teknologi yang digunakan, yaitu itu harus benar-benar mendukung proses pengendalian dalam sebuah organisasi. Kemudian yang berikut adalah, selain yang pertama, kedua, ketiga, ada yang keempat, adalah pendelegasian wewenang, delegation of authority. Nah, sistem pendelegasian wewenang dalam misalnya koperasi juga harus diperhatikan dalam hal pengorganisasian itu. Ada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara istilahnya permanen kepada orang-orang tertentu, mendapatkan jabatan tertentu. Kemudian ada juga wewenang atau kewenangan yang diberikan dalam bentuk misalnya ad hoc sementara. Misalnya ada kepentingan pekerjaan proyek tertentu lalu dibuat teamwork atau tim kerja yang sifatnya sementara, itu diberikan kewenangan, tentunya dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu untuk menjadi landasan bagi mereka. Itu menjadi bagian penting juga diperhatikan dalam proses pengawasan itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya, proses bukan pengawasan, pengorganisasian, proses pengorganisasian dalam koperasi itu harus 4 faktor ini benar-benar diperhatikan, yaitu pertama, pembagian tugas dalam koperasi itu sendiri berdasarkan bagian-bagian yang sudah ada, departemen yang sudah ada. Kemudian setelah itu memperhatikan objek-objek yang diorganisir itu. Objek-objek yang diorganisir itu yaitu manajer pengurus, kemudian para bawahan, kemudian pekerjaan, kemudian fasilitas yang digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan itu dalam teknologi. Lalu yang paling penting juga adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan itu kewenangan yang memang kewenangan, misalnya kewenangan permanen, apakah bagian produksi, bagian pemasaran, bagian itu orang-orang yang menempatkan bagian itu mendapat kewenangan secara permanen, ada waktu yang sudah diatur, ataukah kewenangan yang sifatnya sementara. Itu juga harus diperhatikan dalam proses pengorganisasian. Oke, yang berikut. Ini masih terkait dengan penjelasan tadi, bahwa semua tadi itu harus dilakukan oleh pengurus dan manajer yang melakukan proses mengumpul berbagai sumber daya yang ada di dalam koperasi. Ya toh? Jadi semua pengorganisasian tadi diawali daripada apa yang menjadi tanggung jawab pengurus dan manajer, yakni melakukan identifikasi terhadap seluruh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh koperasi itu. Kelebihan apa? Ya, kelebihan terkait dengan faktor manusianya disebut dengan faktor personalia. Kemudian kelebihan dari sisi dana, fasilitas, inventarisasi tugas-tugas pokok dan tugas penunjang. Kemudian prioritas tujuan, yaitu inventarisasi tugas-tugas pokok dan tugas penunjang. Nah, dalam hal ini tugas-tugas pokok terkait dengan manusianya itu. Manusia-manusia yang ditempatkan itu memiliki tugas-tugas pokok itu tentunya dengan keahlian-keahlian. Lalu kemudian prioritas dan prioritas tujuan. Tujuan-tujuan yang prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas belakangan, dan seterusnya itu diperhatikan. Hal-hal ini merupakan faktor yang sangat penting diidentifikasi oleh pengurus dan manajemen sebelum melakukan pengorganisasian. Nah, ketika sudah itu dapat teridentifikasi dengan baik, maka selanjutnya apa yang menjadi potensi internal koperasi itu bisa dibuatkan dalam bentuk, misalnya yang pertama, merancang ulang atau menata ulang strukturalisasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan anggota. Nah, dari apa yang dimiliki ini kemudian didesain ulang, merancang ulang apa yang memang dibutuhkan, maksudnya bentuk organisasi yang dibutuhkan dalam organisasi itu. Tadi itu kata-kata departementasi itu, bagian-bagian dan departemen mana yang dibutuhkan yang terbaik untuk koperasi itu.
Nah, dalam hal ini bicara koperasi berarti anggotanya itu dalam rangka pelayanan anggota. Itu yang dibutuhkan bagaimana? Tentunya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang berikut, organisasi dapat tumbuh dan berkembang secara luas mengikuti perkembangan. Nah, itu jadi misalnya nomor 1 sudah terpenuhi, tentunya diharapkan untuk bisa seperti pada nomor kedua ini, yaitu organisasi itu bisa dapat dia berjalan dengan baik, dia tumbuh dan berkembang, punya progres yang bagus, bisa dapat menyesuaikan dengan lingkungan environmental baik di dalam ataupun di luar itu, sehingga koperasi itu memang betul-betul dia update sesuai dengan perkembangan. Setiap usahanya yang dikelola dalam organisasi koperasi itu dia bisa berjalan dengan paralel dengan perkembangan zaman, apakah itu teknologi, informasi dan seterusnya. Kemudian menetapkan kebutuhan tenaga kerja, mutasi dan promosi. Nah, ini barangkali secara acak yang paling penting juga dalam hal terkait dengan pengorganisasian ini adalah setelah pengurus, pengelola, dan manajer seterusnya mengetahui tentang sumber daya yang dimilikinya dengan membuat organisasi yang mapan, maka seterusnya pengurus dan pengelola, pengurus dan manajer harus menetapkan seberapa banyak dan seberapa dari sisi kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu jumlah berapa, kemudian kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penempatan pada tiap pekerjaan yang berbeda-beda itu harus ditentukan dari awal supaya begitu misalnya dilakukan perekrutan atau perekrutan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian selain itu juga dilakukan model penyesuaian mutasi dan promosi, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam koperasi tiap-tiap bagian itu tentunya ada yang memiliki kemampuan yang bermacam-macam, ada yang punya kemampuan di bidang produksi, tetapi dia juga bisa mampu di bidang pemasaran atau bagian keuangan, bisa dilakukan rotasi supaya rotasi itu banyak maksud dan tujuan. Mutasi maksudnya. Kalau mutasi itu berarti pindah dari satu bagian ke bagian lain, dalam hal ini misalnya kantornya itu lebih dari satu, ada kantor di wilayah A, wilayah B, dan seterusnya bisa dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain supaya bisa ada semacam penyegaran daripada personil itu sendiri. Atau selain mutasi juga bisa istilah ada lainnya adalah rotasi. Rotasi itu perpindahan di dalam lingkup sendiri, sedangkan mutasi itu pindah dari satu tempat atau kantor A kepada kantor B, tentunya dalam lingkup organisasi yang sama. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah tentang promosi. Setiap orang yang bekerja dalam itu tentunya ada prestasi dan prestise yang mereka harapkan. Prestasinya adalah misalnya pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan penghargaan, kemudian naik jabatan dan seterusnya, dari jabatan A ke jabatan B dan seterusnya, level 1, level 2 ke level 3, itu tentunya direncanakan dengan baik oleh para pengelola koperasi, dalam hal ini pengurus dan manajemen. Itu terhadap seluruh karyawan ataupun staf-staf yang ada, mereka punya kesempatan untuk berkarir. Karirnya itu bisa naik dengan program promosi dan seterusnya. Kemudian manajemen personalnya agar tercipta ketenangan. Menjamin personalnya agar tercipta ketenangan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Nah, itu dari dalam konteks bicara pengorganisasian juga, pengelola koperasi, apakah itu pengurus ataupun manajemen, itu senantiasa harus memperhatikan juga kenyamanan, ketenangan, jaminan macam-macam terkait dengan hak-hak daripada para pekerja atau para staf itu sendiri, di sini kata agar tercipta ketenangan. Jangan sampai orang itu beban kerjanya lebih, sementara hak-haknya tidak terlalu memadai. Itu bukan ketenangan, tetapi bisa yang terjadi adalah stres, jenuh dengan pekerjaan lalu mereka stres dan seterusnya. Itu bagaimana untuk jangan terjadi jenuh, yaitu tadi ada upaya-upaya misalnya mutasi, rotasi, promosi, itu juga bagian daripada untuk penyegaran, jangan sampai orang jenuh pada pekerjaannya sendiri. Kemudian tercipta juga adanya dedikasi, orang kalau sudah melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian menunjukkan loyalitasnya. Di sini ada kata loyalitasnya,
taat kepada pimpinan, taat kepada aturan, taat kepada organisasi, dia berkomitmen dengan baik, maka itu tentunya akan menjadi hal-hal yang menunjang berkembangnya organisasi. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah dedikasi dan loyalitas, ya. Loyalitas, loyal terhadap organisasi, baik aturan ataupun pimpinan-pimpinan yang mereka miliki dalam organisasi koperasi itu, pimpinan langsung ataupun pimpinan tidak langsung. Oke, ini bagian penting terkait dengan bicara pengorganisasian. Lanjut, oke, actuating dan leadership. Ya, actuating leadership ini adalah salah satu fungsi juga daripada bicara tentang manajemen yang kemudian kita lihat ke dalam koperasi. Kita artikan dulu bahwa actuating dan leadership adalah suatu proses menggerakkan dan menjalankan organisasi agar orang-orang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat bekerja menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini mengandung makna bahwa bicara tentang actuating atau di sini kata menggerakkan itu harus dimulai daripada seorang leader, seorang pimpinan, seorang top manager itu yang harus berperan utama, memegang peran utama untuk menggerakkan, memotivasi orang-orang untuk melaksanakan tugasnya itu, tentunya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Ini pengertian secara umum. Sekarang kemudian kita menjelaskan lebih rinci terkait dengan actuating dan leadership ini. Fungsi pentingnya. Nah, katakanlah ini untuk koperasi. Fungsi penting daripada actuating dan leadership, ya toh, aktivitas dan kepemimpinan itu adalah pertama mengarahkan, ya toh, para leader itu dalam rangka menggerakkan orang itu fungsi melekat pada mereka adalah fungsi mengarahkan atau fungsi yang disebut dengan istilah manajemen adalah directing. Nah, bagaimana mengarahkan? Ya, mengarahkan itu bisa dengan perintah, kemudian menciptakan kedisiplinan dan kemudian menumbuhkan partisipasi di dalam organisasi. Ya toh, perintah itu bisa perintah tertulis dan perintah lisan. Perintah tertulis seperti membuat standar operasional manajemen. Biasanya ini berlaku untuk level manajemen, yaitu standar-standar yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam posisi manajemen, top manajemen, middle manajemen ataupun lower manajemen. Mereka sebagai istilahnya manajer, itu harus memperhatikan standar-standar itu. Kemudian standar operasional, pelaksanaan produk, standar operasional prosedur itu juga harus menjadi bagian daripada proses mengarahkan. Juknas, Juklak petunjuk pelaksanaan, Juknas atau Juknis petunjuk teknis, kemudian lembar tugas ataupun disposisi tugas dan seterusnya itu adalah bagian-bagian daripada perintah. Perintah disampaikan dalam bentuk seperti begini aja. Semua perintah itu tentunya harus tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Nah, ini bagian daripada fungsi penting daripada seorang leader dalam rangka mengarahkan orang-orang untuk melaksanakan tugas. Ya toh? Nah, kemudian disiplin. Nah, disiplin ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan setiap individu personil yang ada dalam organisasi taruhlah koperasi itu, mereka harus membiasakan apa yang mereka laksanakan sesuai dengan aturan-aturan menjadi budaya setiap hari, sehingga dari budaya itu yang kita sebut dengan budaya organisasi itulah kemudian lahirlah apa yang disebut dengan disiplin. Artinya disiplin itu tidak muncul begitu saja. Bisa saja ada disiplin yang memang bawaan, tetapi bisa bertentangan dengan aturan-aturan organisasi. Tetapi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang memang teradaptasi dengan atau penyesuaian dengan aturan-aturan organisasi. Itu. Jadi disiplin ini juga bisa muncul secara pribadi, bisa termotivasi dari luar. Dalam hal ini adalah pimpinan-pimpinan atau para manajer atau para pengurus melakukan aktivitas untuk mendisiplinkan orang dalam rangka melaksanakan tugas. Nah, disiplin ini bicara disiplin luas. Oke, kemudian yang berikut adalah hal penting terkait dengan mengarahkan atau directing juga adalah partisipasi. Hendaknya para pimpinan itu bagaimana
mengarahkan orang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas mereka, itu harus dimulai daripada pimpinan. Ya tahu, pimpinan yang harus katakanlah dengan bujuk rayu, kemudian dengan mempercayai orang tertentu, agen-agen tertentu untuk mengajak orang lain berpartisipasi dan seterusnya. Adanya komunikasi yang dilaksanakan antara setiap pimpinan dengan bawahannya itu bisa mendorong orang untuk ikut berpartisipasi dengan baik. Setiap orang dituntut tingkat partisipasinya supaya benar-benar apa yang menjadi tujuan organisasi itu dijalankan. Dalam hal ini tujuan organisasi koperasi. Kemudian yang hal penting berikut adalah ini yang barusan saya jelaskan tadi, bicara tentang komunikasi. Komunikasi itu bagian penting terkait dengan sebuah organisasi, roda organisasi dalam koperasi. Apakah komunikasi formal, informal, komunikasi vertikal, horizontal. Komunikasi horizontal itu komunikasi antar bagian dalam organisasi koperasi. Misalnya bagian pemasaran dengan bagian keuangan, bagian SDM yang level struktur organisasinya sederajat. Kemudian ada komunikasi vertikal, adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam tentunya kalau komunikasi dari atas itu bentuknya beda dengan komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawah adalah misalnya bentuk komando, perintah, suruh, larang dan seterusnya. Tetapi kalau dari komunikasi dari bawah ke atas misalnya dalam bentuk misalnya bertanya, instruksi ataupun dan seterusnya, menghimbau atau melaporkan dan seterusnya. Kemudian komunikasi informal. Nah, komunikasi informal komunikasi yang berlangsung antar anggota organisasi juga, tapi bukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya kedinasan. Misalnya urusan-urusan pribadi, karena koperasi itu adalah kumpulan orang-orang sifatnya sosial, di sana ada interaksi antar mereka bercerita tentang masalah pribadi dan seterusnya. Itu penting juga dalam sebuah organisasi untuk membangun hubungan kemanusiaan itu sehingga bisa berdampak positif terhadap organisasi itu. Nah, kemudian komunikasi yang paling penting adalah komunikasi informal, adalah komunikasi yang dilangsungkan antar setiap orang dalam organisasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya kedinasan, tugas-tugas mereka. Si A bertanya kepada si B tentang apa yang dilakukan, apakah bagian A bertanya, misalnya bagian pemasaran bertanya tentang bagian produksi dan seterusnya. Itu komunikasi formal yang sifatnya berlangsung terkait dengan tugas-tugas pokok daripada setiap bagian atau orang-orang dalam koperasi ataupun organisasi apa saja. Ini adalah hal-hal penting terkait dengan activating dan leadership dalam koperasi, mengarahkan atau directing dengan cara memerintah, kemudian menumbuhkan kedisiplinan dan membangun partisipasi. Setelah itu, hubungan antar mereka dinyatakan dengan model komunikasi yang baik antar mereka. Komunikasi formal, informal, vertikal, dan horizontal. Vertikal, horizontal ini mengalir sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian formal terkait dengan kedinasan, informal hal-hal yang sifatnya pribadi. Oke, selain daripada apa yang kita jelaskan tadi bahwa dalam activating dan leader itu pimpinan juga harus mempertimbangkan bahwa yang ada di dalam organisasi itu adalah manusia. Tentunya manusia itu memiliki sifat kemanusiaan. Ada di sana mereka punya berbagai macam kebutuhan. Nah, secara teoritis kita gunakan di sini misalnya teori menurut Abraham Maslow dalam buku misalnya perilaku organisasi. Itu ada itu buku perilaku organisasi. Itu kita menemukan tentang pembagian kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisik dasar, rasa aman, sosial, saling bekerja sama, penghargaan dan pengakuan atau aktualisasi diri. Nah, itu harus diperhatikan oleh para manajer dalam rangka menggerakkan orang-orang itu. Mereka manusia, memiliki kebutuhan fisik dasar, pangan, sandang, papan. Kemudian mereka manusia, memiliki kebutuhan rasa aman. Ya, aman dalam pekerjaan, lingkungannya jangan sampai ada gangguan risiko macam-macam. Aman dari sisi pekerjaannya itu ada mendapatkan kewenangan yang secara sah, secara legal,
mereka melaksanakan pekerjaan itu. Kemudian kebutuhan sosial saling bekerja sama, yaitu harus memberikan peluang kepada setiap anggota organisasi koperasi untuk mereka saling berinteraksi antar mereka. Karena koperasi adalah kumpulan orang-orang, sifatnya sosial, maka mereka harus punya hak untuk saling menegur, saling bertanya, saling mengajak, dan saling macam-macam. Saling itu. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Nah, ini bagian penting misalnya terkait dengan jabatan dan kewenangan mereka. Mereka melaksanakan tugas dengan baik, harus ada penghargaan. Minimal misalnya mengucapkan selamat pagi atau terima kasih dan seterusnya. Diperhatikan kebutuhan-kebutuhan lain-lain, misalnya diberikan penghargaan, misalnya kompensasi dalam bentuk finansial kah, atau macam-macam. Kemudian pengakuan. Nah, pengakuan ini penting juga. Setiap orang ingin untuk diakui sebagai bagian daripada organisasi itu karena dia ikut menentukan misalnya keberhasilan dalam sebuah organisasi itu. Dia ada jabatan tertentu, posisi tertentu, harus diakui sebagai salah satu kebutuhan daripada manusia itu. Pengakuan ini akan berdampak kepada kehidupan lebih lanjut, misalnya di mana dia tinggal, di sana orang menghargai karena dia bekerja di satu tempat yang terhormat dan seterusnya, itu diakui. Ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola koperasi, dalam hal ini pengurus, untuk menggerakkan orang-orang itu tidak sembarangan. Kebutuhan aktualisasi diri, itu kebutuhan aktualisasi diri ini, setiap orang itu menginginkan lebih. Nah, itu kata itu, menginginkan lebih. Apa yang sudah dapatkan rasanya ingin tambah lagi. Nah, misalnya dia sudah dapatkan pekerjaan jabatan itu sebagus di lingkungan pekerjaannya, dia ingin berkarir juga di luar. Nah, berikan kesempatan untuk kayak orang-orang seperti begitu. Misalnya ingin mencari sambilan atau ingin menunjukkan diri di lingkungan dia bahwa dia ini bermanfaat, berharga dan seterusnya. Itu juga bagian daripada kebutuhan manusia menurut teori Abraham Maslow. Itu harus diperhatikan oleh para manajer dalam rangka menggerakkan orang-orang itu. Jadi ada kebutuhan pertama sampai kelima ini harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya, ini bagian keempat atau fungsi daripada manajemen, yaitu bagian controlling atau pengawasan atau evaluasi. Nah, fungsi pengawasan dan kendali. Nah, ini barangkali kita baca dulu. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, itu pengertian pengawasan. Sekira Anda bisa pahami. Kemudian pelaksanaan pengawasan itu ada beberapa macam jenis, yaitu pengawasan preventif. Nah, adalah pengawasan yang bersifat pencegahan dan dilaksanakan melalui suatu sistem pembinaan SDM pada semua eselon dalam organisasi dan menentukan prosedur, pembagian tugas dan wewenang, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaporan. Nah, ini satu model pengawasan, yaitu pengawasan untuk menghindari terjadi apa-apa itu dengan cara membina setiap orang yang ada dalam organisasi itu. Di sini disebut dengan pembinaan SDM, pembinaan SDM. Pada setiap level, di sini kata semua eselon atau setiap level dalam organisasi, tentunya disiapkan juga tentang prosedur, pembagian tugas, wewenang, dan seterusnya untuk menghindari perorangan atau bagian di dalam terjadinya sesuatu yang tidak inginkan ke depan. Itu artinya pengawasan sudah diletakkan dari awal sehingga menghindari. Istilah preventif adalah pengawasan untuk menghindari terjadinya apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, kemudian selain pengawasan yang seperti begini, ada juga pengawasan korektif. Nah, itu yang namanya manusia tidak akan terlepas daripada hilaf, salah dan seterusnya. Dengan demikian, maka perlu juga ada pengawasan yang langsung ke pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, kita baca, pengawasan untuk memperbaiki bias, penyimpangan, atau kebocoran dari rencana, standar, dan prosedur yang sudah ada ditentukan dalam sebuah organisasi. Dalam suatu organisasi. Nah, itu. Jadi, selain pengawasan untuk menghindari, pengawasan juga untuk
memperbaiki kalau terjadi, misalnya kata di sini bias atau penyimpangan daripada apa yang memang sudah direncanakan dari awal, tetapi terjadi kebocoran, tidak sesuai dengan rencana dan seterusnya, tidak sesuai dengan prosedur dan seterusnya, ya harus dilakukan pengawasan untuk mengembalikan apa yang sudah tidak cocok itu kepada standar-standar awal yang ditetapkan. Oke. Kemudian perlu juga sumber pengawasan. Pembahasan kita selanjutnya adalah bicara tentang sumber pengawasan. Nah, tadi pengertian pengawasan, kemudian jenis pengawasan, sekarang sumber pengawasan. Dari manakah orang-orang yang melakukan atau tim-tim yang melakukan pengawasan itu? Ya, ada dua, yaitu pengawasan internal, kemudian ada pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dirancang dalam struktur organisasi dalam organisasi koperasi, pengawasan oleh anggota melalui pengawas. Nah, itu salah satu bagian dalam struktur organisasi pengawas adalah struktur organisasi adalah badan pengawasan. Nah, badan pengawas itu dipilih dan diangkat oleh organisasi baik pada saat awal didirikan koperasi ataupun misalnya rapat-rapat akhir tahun, lalu di situ salah satu agendanya adalah mengangkat dan memberhentikan dan mengangkat para pengawas. Mereka ini yang bertindak sebagai pengawas disebut sebagai pengawas internal. Selain pengawas internal juga ada pengawas eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan dari luar organisasi koperasi. Contoh dari Kementerian Dinas Koperasi, akuntan publik, instansi dan instansi lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini saya kira gampang dipahami. Yang jelasnya pengawas eksternal itu tidak sembarangan, itu benar-benar harus diatur juga dalam aturan, perangkat hukum dan peraturan yang sudah kita bahas kemarin. Juga muatannya berbicara tentang pengawasan. Dalam ini pengawasan internal ataupun pengawasan eksternal harus diatur. Oke? Nah, sekarang kita melihat model-model pengawasan secara formal, secara umum. Nah, ini kita bahas ini adalah model pengawasan yang berlaku secara umum, baik koperasi ataupun bukan koperasi. Yang pertama, pengawasan untuk standar prestasi, yaitu pengawasan dalam rangka melihat standar-standar prestasi. Nah, itu yang kegiatan yang dilakukan adalah misalnya inspeksi dan supervisi langsung ke lapangan, penulisan prosedur, kemudian schedule kerja. Nah, itu model pengawasan pertama. Kemudian model pengawasan berikut adalah menjaga aset organisasi koperasi dalam hal ini, yaitu pengawasan mengawasi aset-aset, baik aset lancar atau tidak lancar, aset nyata tidak nyata, aset tetap, aset macam-macam yang dimiliki koperasi itu tentunya ada proses pengawasan secara langsung oleh para pengawas. Nah, ya toh, dalam hal ini pengawas koperasi. Kemudian mengukur standar kualitas proses produksi pelayanan. Salah satu model pengawasan juga adalah dalam rangka melakukan pengukuran terhadap standar kualitas dalam proses produksi pelayanan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak standar kualitasnya? Tentunya ada standar-standar yang harus diperhatikan. Ada mungkin tertuang di dalam standar SOP ataupun SOM. Nah, kemudian pendelegasian wewenang. Ya, pendelegasian wewenang juga harus dilakukan proses pengawasan. Ya toh, nah, sebelum orang diberikan kewenangan harus melalui tahapan misalnya dilatih dulu supaya mereka itu terlatih dalam bidang-bidang yang mereka nanti tempati. Kemudian setelah mereka tempati maka dilakukan pengendalian mutu. Pengendalian mutu dalam artian kualitas daripada orang-orang yang ditempatkan pada pekerjaan yang sudah memang dilatih itu harus dilakukan proses pengendaliannya. Ya, ada yang sebelum kita bahas ini yang kita bahas tadi ada bicara tentang directing atau pengendalian, itu penting juga. Apa yang dimaksudkan dengan TKM, TKS dan TKC itu adalah bagian daripada proses pengendalian mutu. Nah, ini adalah merupakan model-model daripada pengawasan juga. Total quantity management, artinya quantity artinya kualitas daripada manajemen itu terbangun daripada seluruh bagian-bagian di dalam manajemen itu, mulai daripada personil, total quantity personil, total naik level menjadi total quantity tim, naik level lagi menjadi total quantity manajemen. Keseluruhan itu membangun satu totalitas manajemen yang kemudian kita sebut sebagai total quantity manajemen. Selain itu ada total quantity service, total quantity control. Total quantity service ya totalitas dari kualitas service daripada tiap-tiap bagian itu, pelayanan-pelayanan yang berlangsung. Kemudian total quantity control. Itu harus betul-betul diperhatikan dalam proses pengawasan. Nah, itu. Dan ini model pengawasan wewenang, pendelegasian wewenangan.
Kemudian salah satu model berikut adalah mengukur, nomor 4, mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerjaan, sistem karir, observasi langsung. Nah, kegiatannya adalah misalnya uraian tugas atau pekerjaan, ketentuan sistem, kredit, penilaian kenaikan jabatan, dan seterusnya. Kemudian yang berikut adalah model pengawasan mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerja dengan cara misalnya sistem karir, observasi langsung, dan seterusnya. Untuk mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerjaan itu dilakukan dengan sistem karir, atau sistem karir kerja, orang karir dari level tertentu ke level berikutnya. Nah, yang kita bahas tadi, promosi, kemudian observasi langsung, melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, itu merupakan bagian daripada salah satu model pengawasan, mengukur dan mengarahkan keterampilan pekerjaan. Oke. Nah, yang terakhir, prinsip-prinsip pengawasan atau hal-hal yang mendasar terkait dengan bicara pengawasan. Itu bicara tentang pengawasan itu harus bersifat ekonomis, atau jangan sampai pengawasan itu sendiri bukan lagi menciptakan efektivitas dan efisien, tapi malah menciptakan pemborosan, berbahaya. Pengawasan itu prinsipnya adalah bukan mencari kesalahan, mencari kesesuaian. Atau jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara yang diawasi dengan yang mengawas. Nah, misalnya terjadi main mata, sogok, dan seterusnya, berbahaya. Harus prinsipnya adalah ekonomis, minimal biaya. Kemudian prinsip dasar berikut adalah pengawasan itu harus fleksibel dan mudah dimengerti. Ya, dia fleksibel pada setiap jenjang, itu benar-benar pengawasan itu dilaksanakan dengan memperhatikan apa yang dilakukan supaya hasil pengawasan itu juga dimengerti dengan baik. Kemudian menjamin diadakannya tindakan korektif. Setiap pengawasan yang dilaksanakan prinsipnya adalah bisa melahirkan solusi-solusi untuk bisa mengatasi apa yang memang sudah menjadi bias terjadi itu. Kemudian melaporkan adanya penyimpangan, penyebab terjadinya penyimpangan, dan alternatif solusi perbaikan. Nah, hasil pengawasan yang terjadi, misalnya terutama pengawasan korektif ke lapangan, tentunya setiap para pengawas itu harus menyampaikan dokumen pelaporannya kepada, terutama misalnya rapat akhir tahun, hasil pengawasannya itu harus disampaikan ke sana supaya dibuka secara umum untuk dapat dinilai oleh seluruh anggota koperasi. Karena di sana proses pengambilan keputusan akan terjadi. Misalnya hasil pengawasannya itu bagus, maka manajemen yang ada dipertahankan, tapi hasil pengawasan menunjukkan bahwa kurang bagus, maka bisa keputusan di rapat akhir tahun itu bisa melakukan proses penggantian terhadap pengurus yang ada ataupun manajemen yang ada. Kemudian prinsip yang berikut adalah mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari setiap kegiatan yang harus diawasi. Ya, mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari setiap kegiatan yang harus diawasi. Setiap kegiatan yang diawasi memang sudah memahami tentang sifat daripada pekerjaan itu, kemudian kebutuhan daripada pekerjaan itu sudah dimengerti, yaitu sifatnya permanen, ad hoc, kemudian kebutuhannya itu dari sisi waktu, dari sisi biaya, sudah dipahami semua oleh para pengawas, sehingga begitu dilakukan pengawasan, gampang dilakukan kegiatan pengawasan itu. Kemudian hal penting juga bicara tentang pengawasan adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan itu. Di sini judulnya adalah personalia pengawasan di koperasi. Kalau kita bahasa sederhananya adalah pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pengawasan. Ya, pihaknya adalah yang pertama anggota koperasi. Nah, anggota koperasi itu diawasi. Yaitu anggota koperasi itu banyak sekali keterlibatannya terkait dengan bicara tentang kegiatan koperasi. Ya, terutama adalah misalnya kewajiban dia untuk melaksanakan misalnya iuran-iuran. Nah, itu diawasi. Kemudian pengawas. Nah, pengawas sendiri harus diawasi. Pengawas. Nah, itu maksudnya. Pengawas. Nah, jangan sampai tadi itu dia di atas tadi itu. Jangan sampai dia boros. Nah, dia melakukan pengawas ingin supaya buat laporannya itu baik-baik, dia menerima sogokan, nah, itu bahaya juga. Kemudian pengurus. Ya, pengurus itu yang salah satu objek pengawasan. Kemudian manajer, objek pengawasan. Kemudian badan penasihat dan pembina, itu juga objek pengawasan. Kemudian kementerian, koperasi, dinas koperasi, Dakopin, dan koperasi sekunder. Nah, ini barangkali sebagai subjek pengawas. Subjek orang-orang yang melakukan pengawasan. Nah, ini 1, 2, sampai 6 ini adalah
pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas kegiatan pengawas. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan pengawasan dalam kegiatan koperasi sebagai penjelasan terakhir terkait dengan seluruh pembelajaran kita manajemen koperasi. Ada bagian yang namanya UMKM daripada nama mata kuliah kita. Nama mata kuliah kita adalah manajemen koperasi dan UMKM. Saya sudah menjelaskan tentang bagian manajemen koperasinya sampai saat ini. Nanti setelah ini saya akan sampaikan semacam evaluasi, kuis kah, tugas kah, untuk Anda laksanakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan tingkat kelulusan. Lalu silakan Anda hubungi desain berikut untuk melanjutkan proses kuliah pada bagian final. Saya akhiri dengan ucapan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses kuliah kita. Saya ucapkan banyak permohonan maaf. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda dalam ekstensi Anda. Lalu saya akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila thariq wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.